Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok 5 akan menjelaskan chapter 7 mengenai kas dan piutang. Saya Dovandri Dranggara, NIM 2020-121-1009. Saya Satria Purwantoro dengan NIM 2020-12-11-014. Saya Diadlia dengan NIM 2020-12-11-019. Kas. Apa itu kas? Kas adalah sebuah aset keuangan, juga instrumen keuangan. Instrumen keuangan setiap kontrak yang menimbulkan aset keuangan dari satu entitas dan kewajiban keuangan atau kepentingan ekuitas entitas lain. Financial asset ada cash, loans and receivables, investment in debit securities, investment in equity securities. Di non-financial asset ada inventory, prepaid expense, property, plant and equipment, dan intangible asset. Apa itu cash? Cash, yang pertama, aset yang paling liquid. Kedua, media standar pertukaran. Ketiga, dasar untuk mengukur dan akuntansi untuk semua barang-barang lainnya. Dan aktiva lancar. Contohnya ada kayak koin, mata uang, dana yang tersedia pada deposito, di bank, wesel, cek bersertifikat, cek kasir, cek pribadi, bank draft, dan tabungan. Laporan kas. Setara kas jangka pendek, investasi yang sangat liquid, yang keduanya mudah dikonversi ke uang tunai dan sehingga dekat jatuh tempo mereka bahwa menimbulkan resiko signifikan dari perubahan suku bunga. Contohnya ada treasury bill, surat berharga, dan reksadana pasar uang. Yang dibatasi ketika materi dalam jumlah. Yang pertama, pisahkan kas yang dibatasi penggunaannya dari biasa cash. Yang kedua, aktiva lancar atau aktiva tidak lancar. Contohnya, dibatasi untuk 1. Perluasan pabrik, kedua, pensiun dari utang jangka panjang, dan yang terakhir, kompensasi saldo. Bank serukan. Ketika sebuah perusahaan menuliskan cek sebesar lebih dari jumlah dalam rekening kas. Umumnya dilaporkan sebagai kewajiban lancar. Offset terhadap rekening kas hanya jika tersedia uang tunai hadir pada rekening lain di bank yang sama di mana cerukan terjadi. Piutang. Piutang mempunyai arti yaitu klaim diadakan terhadap pelanggan dan lainnya untuk uang, barang, atau jasa. Contohnya, piutang janji lisan dari pembeli untuk membayar barang dan jasa yang dijual. Kalau wesel tagih ada janji tertulis untuk membayar sejumlah uang pada tanggal tertentu. Piutang non-1 uang muka direksi dan karyawan. Kedua, uang muka kepada anak perusahaan. Ketiga, deposit untuk menutupi kerusakan atau kerugian potensial. Yang keempat, deposito sebagai jaminan kinerja atau pembayaran. Kelima, dividen dan piutang bunga. 6. Klaim terhadap pertama, perusahaan asuransi untuk korban berkelanjutan. Kedua, tergugat di bawah jas. Ketiga, badan pemerintah untuk pengembalian pajak. Keempat, angkutan umum untuk barang rusak atau hilang. Kelima, kreditor untuk kembali rusak atau hilang barang. Dan terakhir, pelanggan untuk barang-barang dikembalikan. Contoh peti, wadah, dan lain-lain. Accounts receivable. Ini contoh piutang non-trade.
Pengakuan piutang. Diskon dagang penurunan dari daftar harga tidak diakui dalam catatan akuntansi. Pelanggan ditagih setelah dikurangi diskon. 10% diskon untuk pelanggan baru toko eceran. Diskon cash atau penjualan diskon rujukan untuk pembayaran PROM, metode gross versus metode net. Jangka waktu pembayaran ada contohnya 2/10 N/30. Diskon tunai atau diskon penjualan. Entry di bawah dan metode bersih recording cash atau penjualan diskon. Gross method dan net method sales of $10.000 2/10 N/30. Accounts receivable pada sales 9.800. Payment on $4.000 of sales received with discount period cash pada account receivable 3.920. Payment on $6.000 of sales received after discount period accounts receivable pada sales discount 120. 6.000 dikali 0%. Cash 6 pada accounts receivable 6.000. Contohnya soalnya ada kayak pada ini contoh soal piutang pada tanggal 3 Juni perusahaan Bolton menjual barang dagangan ke perusahaan Arquette dengan harga jual 2.000 euro dengan jangka waktu 2/10 N/60. FOB shipping point. Pada tanggal 12 Juni, perusahaan menerima cek saldo tagihan dari perusahaan Arquette. Buatlah ayat jurnal pada buku perusahaan Bolton untuk mencatat penjualan dengan asumsi Bolton mencatat penjualan dengan menggunakan metode gross. Tanggal 3 Juni, piutang pada penjualan di debit dan kredit 2.000. Di Juni tanggal 12, kas pada diskon penjualan 2.000 euro dikali 2%, 1.960/40, piutangnya 2.000. Tanggal 3 Juni, perusahaan Bolton menjual barang dagangan ke perusahaan Arquette dengan harga 2.000 euro dengan jangka waktu 2/10 N/60. FOB shipping point pada tanggal 12 Juni, perusahaan menerima cek saldo tagihan dari perusahaan Arquette. Buatlah ayat jurnal pada buku perusahaan Bolton untuk mencatat penjualan dengan asumsi Bolton mencatat penjualan dengan menggunakan metode net. 3 Juni, piutang pada penjualan 1.960. 12 Juni, kas 2.000 euro kali 98% pada piutang 1.960. Pada tanggal 3 Juni, Bolton perusahaan menjual barang dagangan ke perusahaan Arquette dengan harga jual 2.000 euro dengan jangka waktu 2/10 N/60. FOB shipping point. Buatlah ayat jurnal pada buku perusahaan Bolton untuk mencatat penjualan dengan asumsi Bolton mencatat penjualan dengan menggunakan metode net. Dan Arquette tidak melakukan pembayaran sampai 29 Juli. Tanggal 3 Juni, piutang pada penjualan 1.960. Tanggal 12 Juni, kas pada piutang pada diskon penjualan hangus 2.000, piutang 1.960, diskon penjualan hangus 40. Elemen bunga yang tidak diakui. Sebuah perusahaan harus mengukur piutang dari segi nilai mereka saat ini. Contoh dalam prakteknya, perusahaan mengabaikan pendapatan bunga yang terkait dengan piutang karena untuk aktiva lancar, jumlah diskon adalah biasanya material tidak ada kaitannya dengan laba bersih untuk periode tersebut. Bagaimana akun tersebut disajikan pada laporan posisi keuangan?
Contoh di piutang, back 500, N 500. Di penyisian piutang tak tertagih 25 di back dan 25 di N. Contoh laporan posisi keuangan parsial aktiva lancar. Persediaan barang dagangan $812, biaya dibayar di muka 40, piutangnya 500, dikurangin sama penyisian piutang ragu-ragu jadi 25 jadi 475, kas 330, jadi jumlah aktiva lancarnya 1657. Aktiva lancar 812, aktiva lancar persediaan barang dagangan $812, biaya dibayar di muka 40, piutang setelah dikurangi penyisian $25 jadi $475, kasnya 330, jumlah aktiva lancarnya 1657. Entry jurnal untuk penjualan kredit sebesar $100. Piutang pada penjualan 100, di piutang back 500, N 500. Di penyisian piutang tak tertagih 25 di back, 25 di N. Entry jurnal untuk penjualan kredit sebesar $100. Piutang pada penjualan 100, piutang di back 500, dan sell 100, N-nya jadi 600. Penyisian piutang tak tertagih 25 di back dan 25 di N. Dikumpulkan sebesar $333 pada akun. Kas pada piutang 333. Piutang back 500, sell 100, jadinya 600, dan penyisian piutang tak tertagih 25 di back dan akhirnya 25. Kas pada piutang 333, piutang back 500, sell 100, dan call 333. Jadi jumlah air 267. Sedangkan di penyisian piutang tak tertagih, back 25 dan airnya tetap 25. Penyesuaian $15 untuk estimasi utang. Beban utang yang buruk pada penyisian piutang tak tertagih 15. Piutang back 500, sell 100, call 333. Jumlah air 267. Di penyisian piutang tak tertagih tetap back 25 dan akhirnya 25. Beban utang yang buruk pada penyisian piutang tak tertagih 15. Piutang back 500, sell 100, call 333, jumlah akhir 267. Di penyisian piutang tak tertagih back 25 dan IST 15 dan jumlah akhir jadi 40. Mencoret piutang tak tertagih untuk $10. Penyisian piutang tak tertagih pada piutang 10. Piutang back 500, sell 100, call 333, akhir 267. Penyisian piutang tak tertagih 25 di back, 15 di S, akhirnya 40. Dan penyisian piutang tak tertagih pada piutang 10, piutang 500, sell 100, call 333, W per O 10, dan jumlah air 257. Di penyisian piutang tak tertagih, back 25, S 15, dan W per O 10, jumlah airnya 30. Contoh Statement of Financial Position Partial dari ABC Corporation. Current Assets. Merchandise Inventory $812, Prepaid Expense 40, Account Receivable Net of $30, Allowance 227, Cash 330.
Total current assets-nya jadi 1.409. Penilaian piutang ada 4 contoh klasifnya. Pertama ada klasifikasi, kedua valuasi atau nilai realisasi cash, yang ketiga piutang tak tertagih piutang, dan terakhir penjualan pada rekening meningkatkan kemungkinan rekening tidak sedang dikumpulkan. Piutang tak tertagih. Piutang tak tertagih piutang. Sebuah piutang tak tertagih adalah hilangnya pendapatan yang membutuhkan, penurunan akun aset piutang, dan penurunan terkait dalam pendapatan dan ekuitas. Selanjutnya akan dijelaskan oleh Satria. Baik, terima kasih Dovan. Selanjutnya, penilaian piutang. Metode akuntansi piutang tak tertagih ada dua. Yang pertama, direct write-off, dan kedua, metode penyisian. Direct write-off yang pertama adalah secara teoritis tidak diinginkan, yaitu tidak ada yang cocok, piutang tidak dinyatakan sebesar nilai realisasi kas, lalu yang terakhir tidak IFRS ketika materi dalam jumlah. Lalu yaitu ada metode penyisihan. Kerugian perkiraan. Yang pertama presentasi penjualan. Lalu yang kedua ada presentasi piutang. Lalu yang terakhir atau yang ketiga IFRS membutuhkan ketika materi dalam jumlah. Lalu ini adalah ilustrasinya. Percetak of sale. Sale sebenarnya bad debit expense, yaitu penekanan pada laporan laba dan rugi. Lalu yang kedua, akun receivable sebenarnya allow for default account, yaitu penekanan pada laporan posisi keuangan. Lalu presentasi pendekatan penjualan. Ada 3, yaitu yang pertama presentasi didasarkan pada pengalaman masa lalu dan mengantisipasi kebijakan kredit. Lalu yang kedua, mencapai pencocokan tepat biaya dengan pendapatan. Lalu yang ketiga atau yang terakhir, saldo yang ada di rekening penyisihan tidak dianggap. Presentasi pendekatan penjualan. Ilustrasi soal, ada perusahaan Gonzales memperkirakan dari pengalaman masa lalu bahwa sekitar 1% dari penjualan kredit tidak dapat ditagih. Jika penjualan kredit bersih adalah $800 pada tahun 2011, ia mencatat beban piutang tak tertagih sebagai berikut, yaitu saldonya beban utang buruk di debit 8.000, penyisian piutang ragu-ragu 8.000. Lalu di debit expense-nya ada 8.000, lalu allocate for double account Januarinya ada 1.723, Desember tanggal 31 adjustment-nya 8.000, lalu terakhir Desember tanggal 31-nya 9.723. Presentasi pendekatan piutang. Ada 2. Yang pertama, tidak cocok. Lalu yang kedua, laporan piutang pada nilai realisasi kas.
Lalu perusahaan dapat menerapkan metode ini menggunakan pertama, satu tingkat komposit atau yang kedua jadwal penuaan menggunakan tingkat yang berbeda. Ini adalah ilustrasi piutang aging jadwal. Apa Wilson akan mengasumsikan bahwa tidak ada keseimbangan di akun penyisihan? Ini adalah ilustrasinya. Lalu yang terakhirnya ada biaya piutang tak tertagih 37.650 di debit, lalu di kreditnya ada penyisihan piutang tak tertagih 37.650. Apa Wilson akan mengasumsi akun penyisihan memiliki saldo kredit sebesar $800 sebelum penyesuaian? Ini adalah ilustrasi dari akun receivable aging schedule. Berikut ini adalah ilustrasinya. Lalu di bawahnya ada biaya piutang tak tertagih $37.650 dikurang $800. Yaitu di debitnya ada 36.850. Lalu di kreditnya masih sama, ada penyisihan piutang tak tertagih 360.850. Pencatatan kredit macet. Perusahaan Sandel melaporkan informasi keuangan sebelum penyesuaian. Pertama di debitnya akun receivables, saldonya 160.000. Lalu di kredit ada allow for debtful account 2.000. Lalu di sales atau on credit saldonya 800.000. Lalu di terakhir sales return of allowance 50.000. Petunjuknya buatlah jurnal untuk mencatat biaya piutang tak tertagih. Dengan asumsi perusahaan Sandel memperkirakan kredit macet di A 1% dari penjualan bersih dan yang B-nya 5% dari piutang. Lalu perusahaan Sandel melaporkan informasi keuangan berikut sebelum penyisian. Akun receivables 160.000, allow for debtors account-nya 2.000, sales on all on credit 800.000, lalu sales return on allow 50.000. Tunjuk buatlah jurnal pencatatan biaya dengan asumsi perusahaan Sandel memperkirakan kredit macet di A 1% dari penjualan. Dan jawabannya 800.000 dikurang 50.000 dikali 1% sama dengan 7.500. Lalu laporannya biaya piutang tak tertagih 7.500. Lalu di kreditnya penyisian piutang tak tertagih saldonya 7.500. Lalu yang soal kedua itu, buatlah jurnal untuk mencatat biaya piutang tak tertagih dengan asumsi perusahaan Sandel memperkirakan kredit macet di yang B-nya 5% dari piutang. Lalu rumusnya 160.000 dikali 5%. Lalu terakhirnya dikurang 2.000 sama dengan 6.000. Berarti saldonya atau laporannya biaya piutang tak tertagih di debit saldonya sebesar 6.000. Lalu penyisian piutang tak tertagih saldonya 6.000. Asumsikan bahwa wakil presiden
keuangan Brown Furniture memberi kuasa write-off $1.000 dari saldo terhutang oleh Randalco pada tanggal 1 Maret 2020. Catat untuk mencatat write-off berikut adalah laporan keuangannya. Biaya tak tertagih di debit sebesar 1.000, lalu di piutang di kredit 1.000. Asumsikan bahwa pada tanggal 1 Juli, Randalco membayar $1.000, jumlah yang telah dihapuskan Brown pada tanggal 1 Maret. Ini adalah catatannya. Yang pertama ada piutang di debit sebesar 1.000. Lalu di kreditnya ada penyisian piutang tak tertagih sebesar 1.000. Lalu kasnya 1.000 dan piutangnya juga 1.000. Lalu ada proses evaluasi penurunan. Perusahaan menilai piutang mereka untuk penurunan setiap periode. Pelaporan peristiwa kerugian yang mungkin adalah: pertama, masalah keuangan yang signifikan dari pelanggan. Lalu yang kedua, ada kegagalan pembayaran. Ketiga, ada renegosiasi dari segi piutang karena kesulitan keuangan pelanggan. Lalu yang keempat atau yang terakhir, penurunan estimasi arus kas dengan masa depan dari kelompok piutang sejak pengakuan awal. Meskipun penurunannya belum dapat diidentifikasi dengan aset dalam kelompok perusahaan tersebut. Lalu ada piutang A dianggap lemah ketika peristiwa kerugian menunjukkan dampak negatif pada perkiraan arus kas masa depan yang akan diterima dari pelanggan. IASB mensyaratkan bahwa penilaian penurunan nilai harus dilakukan sebagai berikut. Ada 3. Yang pertama yaitu 1. Piutang yang secara individual penting harus dipertimbangkan untuk penurunan secara terpisah. Lalu yang kedua, setiap piutang dinilai secara individual yang tidak dianggap terganggu harus dimasukkan dengan sekelompok aset dengan karakteristik risiko kredit yang serupa dan menilai penurunan nilai secara kolektif. Lalu yang ketiga atau yang terakhir, setiap piutang tidak dinilai secara individual, harus secara kolektif dinilai untuk penurunan nilai. Ilustrasi, perusahaan Hector memiliki piutang berikut yang diklarifikasikan menjadi signifikan secara individual dan piutang lain-lain. Ian Company $40.000, Random Inn $100.000, Fernando Co. $60.000, Blackcard Ltd. $50.000, lalu ada $250.000, all other receivable-nya $500.000, totalnya ada $750.000. Hector menentukan bahwa piutang Ian itu terganggu dengan $15.000 dan piutang Blackcard benar-benar terganggu. Randon dan piutang Fernando keduanya tidak dianggap terganggu. Hector juga menentukan bahwa tingkat gabungan dari 2% yang tepat untuk mengukur penurunan pada semua piutang lain-lain. Total penurunan dihitung sebagai berikut. Individual asset receivable, Ian Company-nya $15.000, Blackcard Ltd-nya $50.000, lalu
Aset receivable ada $500.000, Ed Rendenko 100.000, Fernando Co 60.000, lalu total collectivity aset receivable-nya $660.000. Collectivity asset inference $6.600 dikali 2%, totalnya 13.200. Total impairment $78.200. Wesel tagih didukung oleh surat pinjaman resmi. Yang pertama, sebuah instrumen yang dapat dicairkan. Tanda-tanda pembuat di surat penerima pembayaran berbunga memiliki tingkat bunga yang dinyatakan OR. Lalu yang terakhir ada zero interest bearing, yaitu bunga termasuk dalam face amount. Umumnya berasal dari pertama, pelanggan yang perlu untuk memperpanjang jangka waktu pembayaran atas piutang yang beredar, risiko tinggi, atau pelanggan baru. Lalu yang ketiga, pinjaman karyawan dan anak perusahaan. Yang selanjutnya, penjualan properti, pabrik, dan peralatan. Dan yang terakhir ada transaksi peminjaman atau sebagian besar catatan. Pengakuan wesel tagih ada dua, yaitu jangka panjang dan jangka pendeknya. Yang pertama, jangka pendek mencatat pada face value dikurangi penyisihan. Lalu kalau yang jangka panjang merekam pada present value, kas diharapkan akan dikumpulkan. Suku bunga tingkat lain sama dengan tingkat penjualan. Di catatannya ada di face value. Tingkat lain lebih besar dari tingkat penjualan. Catatannya di premi. Tingkat lain lebih kecil dari tingkat penjualan. Catatannya di diskon. Ilustrasi Bingo Crop meminjamkan Scandinavian Import sebesar $10.000 dalam bentuk untuk $10.000. 3 tahun catatan bunga sebesar 10% per tahun. Tingkat bunga untuk pencatatan risiko yang sama juga 10%. Bagaimana Bigelow mencatat penerimaan wesel? Ini adalah tabelnya, present value-nya. Lalu di bawahnya ada $10.000 dikali 75.132 sama dengan $7.513. 10.000-nya itu principal, lalu 75.132-nya vektor, dan yang terakhirnya ada present value. Ini adalah tabel present value of an ordinary annuity of 1. Di bawahnya ada $1.000, yaitu $1.000 itu adalah bunga diterima. Lalu ada 2,48685, yaitu itu adalah faktornya. Lalu hasilnya adalah nilai kini sebesar $2.487. Ringkasan, nilai bunga kini sebesar $2.487. Nilai pokok kini $7.000
$513. Catatan nilai pasar saat ini adalah $10.000. Lalu laporan keuangannya ada wesel tagih di debit sebesar 10.000, ada kas di kredit sebesar 10.000, lalu Desembernya ada kas di debit totalnya 1.000, lalu yang di kredit ada pendapatan bunga saldonya 1.000. Ilustrasi Yeremia menerima 3 tahun. $10.000, zero interest bearing note. Tingkat bunga pasar untuk catatan risiko yang sama adalah 9%. Bagaimana Yeremia mencatat penerimaan wesel? Present value of 1. 10.000-nya itu adalah pokok dikali vektornya 77218, lalu nilai kininya 7.721.80. Selanjutnya ada zero interest bearing note. Berikut adalah ilustrasinya dari Schedule of Note Discount Amortization Effect Interest Method. Berikut adalah ilustrasinya. Ayat jurnal untuk zero interest bearing note. Nilai pokok sekarang sebesar 7.721.80. Lalu ada laporan keuangannya, notes receivable di debit 7.721.80. Di kreditnya ada cashnya, saldonya masih sama. Lalu di Desembernya ada notes receivable sebesar 694.96. Interest revenue-nya di kredit sama. Lalu rumusnya 7.721.80 dikali 9%. Morgan Corp membuat pinjaman untuk Merico dan menerima dalam pertukaran 3 tahun $10.000 zero interest bearing note pada 10% per tahun. Tingkat bunga pasar untuk catatan risiko yang sama adalah 12%. Bagaimana Morgan mencatat penerimaan wesel? Ini adalah table present value of an ordinary annuity of 1. Ini adalah tabelnya. Lalu di bawahnya $1.000 itu adalah bunga diterima dikali faktornya 2,4183 sama dengan nilai kini, yaitu sebesar 2.402. Table present value of 1. 10.000 ini adalah tabelnya. Lalu di bawahnya ada $10.000 yaitu bunga dikali 71178 itu adalah faktornya. Sama dengan nilai kini sebesar $7.118. Interest bearing note.
Ilustrasi bagaimana Morgan mencatat penerimaan Wessel. Face value of note $10.000, lalu present value of the principal 10.000 sama dengan 10.000 dikali 71178 sama dengan $7.118. Lalu yang bawahnya present value of the interest $1.000 sama dengan 1000 dikali 2 40 183 sama dengan 242. 2.402. Lalu present value of the note sebesar 9.520. Lalu difference atau diskonnya $480. Di bawahnya ada Wessel tagih di debit sebesar 1.520, di kasnya ada 9.520. Lalu interest bearing. Ini adalah ilustrasinya. Schedule of note discount amortization effect interest method 10% note discount at 12%. Ayat jurnal untuk interest bearing note. Laporan keuangannya note receivable di debit sebesar 9.520, di cashnya the credit 9.520. Lalu di bawahnya tanggal selanjutnya cash sebesar 1.000, lalu note receivable 142, lalu interest revenue-nya 9.520 dikali 12% sebesar 1.142. Mencatat penerimaan aset barang atau jasa. Selanjutnya saya akan berikan kepada Dea. Mencatat penerimaan aset barang atau jasa. Dalam transaksi tawar-menawar diadakan di Amlek, tingkat bunga yang ditetapkan dianggap menjadi wajar, kecuali satu, tidak ada suku bunga dinyatakan. Yang kedua, tingkat bunga yang ditetapkan adalah tidak masuk akal. Dan yang terakhir, jumlah nominal Wessel secara material saat ini berbeda dari harga penjualan tunai. Ilustrasi Wessel tagih. Oasis Development CO menjual sebidang ruangan ke Rusty Pelisan sebagai restoran. Oasis diterima dalam pertukaran catatan 5 tahun dengan nilai jatuh tempo 35.247 euro dan tidak ada suku bunga ditetapkan. Tanah Oasis awalnya berharga 14.000 euro, pada tanggal penjualan tanah memiliki nilai pasar sebesar 20.000 euro. Oasis menggunakan nilai pasar wajar dari tanah senilai 20.000 euro sebagai nilai sekarang dari catatan. Oleh karena itu, Oasis mencatat penjualan sebagai Wessel tagih 20.000 di debit, tanah 14.000 di kredit, dan laba penjualan tanah 6.000 di kredit. Valuasi Wessel tagih dibagi menjadi dua, pelaporan jangka pendek dan jangka panjang. Pelaporan jangka pendek melaporkan persamaan untuk piutang usaha, sedangkan jangka panjang, tes penurunan sering dilakukan secara penilaian individu, dan rugi penurunan nilai diukur sebagai selisih antara nilai piutang tercatat dan nilai sekarang dari perkiraan arus kas masa depan yang didiskonkan pada tingkat bunga efektif awal. Ilustrasi. Tesco INC memiliki Wessel tagih dengan nilai tercatat sebesar $200.000. Debitur perusahaan Morganes telah mengindikasikan bahwa pihaknya mengalami kesulitan keuangan.
Tesco memutuskan bahwa catatan piutang Morganes itu karena terganggu. Tesco menghitung nilai sekarang dari arus kas masa depan yang didiskonkan pada suku bunga efektif bunga aslinya untuk menjadi $175.000. Perhitungan kerugian atas penurunan sebagai berikut. Carrying amount of not receivable $200.000, present value of not receivable $175.000, dan impairment loss $25.000. Perhitungan kerugian atas penurunan sebagai berikut. Carrying amount of not receivable-nya $200.000, present value of not receivable-nya $175, impairment loss-nya $25.000. Untuk mencatat kerugian penurunan nilai sebagai berikut. Biaya piutang tak tertagih $25.000 di debit, dan penyisihan piutang tak tertagih $25.000 di kredit. Nilai wajar. Perusahaan memiliki pilihan untuk mencatat nilai wajar dalam rekening mereka untuk sebagai besar aset keuangan dan kewajiban, dan termasuk piutang. IASB percaya bahwa instrumen keuangan memberikan informasi yang lebih relevan dan mudah dipahami daripada dibandingkan biaya histori, karena biaya histori mencerminkan arus nilai secara kas dari instrumen keuangan. Pengukuran nilai wajar. 1. Piutang disajikan sebesar nilai sewajarnya. Yang kedua, keuntungan yang belum direalisasi atau kerugian yang dilaporkan sebagai bagian dari laba bersih. Yang ketiga, perusahaan memilih opsi nilai wajar untuk piutang, dan ia harus menggunakan pengukuran nilai wajar untuk piutang sehingga perusahaan tidak lagi memiliki piutang. Yang keempat, piutang dicatat sebesar nilai wajar pada laporan posisi keuangan. Yang kelima, keuntungan yang belum direalisasi atau kerugian dapat dilaporkan sebagai pendapatan lain dan beban pada laporan laba rugi. Yang keenam, jika perusahaan memiliki opsi nilai wajar, harus terus menggunakan pengukuran nilai wajar untuk piutang tersebut. Dan yang terakhir, jika perusahaan tidak memilih opsi nilai wajar pada tanggal pengakuan, mungkin tidak bisa menggunakan opsi ini pada piutang tertentu dalam periode berikutnya. Ilustrasi. Recording fair value option. Asumsikan bahwa perusahaan Escobar memiliki vessel tagih yang memiliki nilai wajar senilai $810.000 dan nilainya tercatat sebesar $620.000. Escobar memutuskan pada tanggal 31 Desember 2011 untuk menggunakan opsi nilai wajar piutang tersebut. Ini adalah penaksiran pertama dari piutang yang baru saja diakuisisi. Pada tanggal 31 Desember 2011, Escobar membuat jurnal penyesuaian untuk mencatat kenaikan nilai vessel tagih dan untuk mencatat keuntungan yang belum direalisasi sebagai berikut. Vessel tagih $190.000 di debit dan laba atau rugi ditahan $190.000 di kredit. Penghentian pengakuan piutang. Perusahaan dapat mengalihkan piutang kepada perusahaan lain untuk uang tunai. Alasannya, yang satu kompetisi, yang kedua menjual piutang karena kekurangan uang, dan yang terakhir penagihan atau pengumpulan yang memakan waktu dan mahal. Transfer dapat dilakukan dengan satu pinjaman yang dijaminkan, dan terakhir penjualan piutang. Faktor-faktor perusahaan keuangan atau bank yang membeli piutang dari perusahaan untuk biaya. Faktornya itu 1. Place order, kedua request credit review, yang ketiga approve credit, yang keempat advance cash, yang kelima ship goods, dan yang terakhir max payment. Customer-nya tuh ada retailer dan wholesaler. Company-nya tuh ada manufaktur dan distributor. Penjualan tanpa jaminan. Yang ke-1, pembeli mengasumsikan risiko koleksi. Yang kedua, transfer adalah penjualan langsung dari piutang. Yang ketiga, catatan penjualan rugi penjualan. Dan yang terakhir, penjual menggunakan piutang dari faktor piutang, laporan untuk menutupi diskon, retur, dan tunjangan.
Ilustrasi, Crash Textile INC faktor 500.000 euro dari piutang dengan komersial faktor INC pada non-jaminan atau tanpa penolong dasar. Faktor-faktor komersial menilai biaya keuangan 3% dari jumlah piutang dan mempertahankan jumlah yang sama dengan 5% dari piutang. Crash Textile dan komersial faktor membuat jurnal berikut untuk piutang tanpa jaminan. Crash Textile INC, cash 460.000 di debit, due from factor 25.000, loss on sale of receivable 150.000, account not receivable 500.000 di kredit. 5% dikali 500.000 sama dengan 3% dikali $500.000. Sedangkan komersial faktor INC, account not receivable 500.000 di debit, due to Crash Textile 25.000 di kredit, financing revenue 15.000 di kredit, dan cash 460.000 di kredit. Penjualan dengan jaminan, penjual menjamin pembayaran kepada pembeli. Transfer dianggap sebagai pinjaman, kadang disebut sebagai penjualan gagal. Asumsikan puncak tekstil menjual piutang atas dasar dengan pinjaman. Crash Textile, cash 460.000 di debit, due from factor 25.000 di debit, finance charger 15.000 di debit, liability to commercial, faktornya 500.000 di kredit. Commercial factor, account receivable 500.000 di debit, due to Crash Textile 25.000 di kredit, finance revenue 15.000 di kredit, dan cash 460.000 di kredit. Aturan untuk dalam mengklasifikasi piutang. Yang pertama, pisahkan dan melaporkan jumlah tercatat sebagai kategori piutang. Yang kedua, tunjukkan piutang diklasifikasikan lancar dan tidak lancar dalam laporan posisi keuangan. Yang ketiga, tepat mengimbangi rekening penilaian untuk piutang yang terganggu, termasuk diskusi tentang gangguan individu dan kolektif ditentukan. Yang keempat, mengungkapkan nilai wajar piutang sedemikian rupa yang memungkinkan kita untuk membandingkan dengan nilai tercatatnya. Yang kelima, mengungkapkan informasi untuk menilai risiko kredit pada piutang dengan memberikan informasi mengenai. Yang keenam, mengungkapkan setiap piutang dijaminkan. Dan yang terakhir, mengungkapkan semua konsentrasi risiko kredit yang signifikan yang timbul dari piutang. Analisis piutang. Net sale dibagi average trade receivable atau net sama dengan account receivable turnover. 17.053 euro dibagi 1.650 euro ditambah 1.455 euro dibagi 2 sama dengan 11 time or every 32,2 day atau 365 dibagi 11. Rasio ini digunakan untuk menilai likuiditas piutang dan mengukur berapa kali rata-rata perusahaan mengumpulkan piutang selama periode tersebut. Cash control. Manajemen menghadapi dua masalah dalam akuntansi untuk transaksi tunai. Yang pertama, menetapkan kontrol yang tepat untuk mencegah transaksi yang tidak sah oleh petugas atau karyawan. Dan yang kedua, memberikan informasi yang diperlukan untuk benar mengelola kas dan kas transaksi. Menggunakan rekening bank. Untuk mendapatkan tujuan pengendalian yang diinginkan, sebuah perusahaan dapat bervariasi jumlah dan lokasi bank dan jenis rekening. Yang pertama, rekening giro umum. Yang kedua, mengadakan pengumpulan. Yang ketiga, rekening lockbox. Dan yang terakhir, rekening bank impres. Sistem impres cash kecil. Untuk membayar jumlah yang kecil dan biaya lain-lain. Langkah-langkah 1, pencatatan $300, transfer dana ke kas kecil. Kas kecil 300 di debit dan kas 300 di kredit. Yang kedua, pemeliharaan kas kecil memperoleh penerimaan yang ditandatangani dari setiap individu kepada siapa ia membayar tunai. Yang ketiga, kustodian menerima cek perusahaan untuk mengisi dana. Beban perlengkapan kantor 42 di debit, beban ongkos kirim 53 di debit, beban hiburan 76.000 di debit,
kas sisa dan pendek 2 di debit, dan kas 173 di kredit. Yang keempat, jika perusahaan memutuskan bahwa jumlah uang tunai dalam dana kas kecil adalah berlebihan $50, itu menurunkan saldo dana berikut: kas 50 di debit dan kas kecil 50 di kredit. Perlindungan fisik dari saldo kas. Perusahaan harus satu, minimalkan uang tunai di tangan. Yang kedua, hanya ada di tangan kas kecil dan penerimaan saat hari ini. Yang ketiga, simpan dana dalam lemari besi, aman atau dikunci. Yang keempat, mengirimkan tanda terima setiap hari ke bank sesegera mungkin. Dan yang terakhir, membuktikan secara berkala saldo yang tertera di buku besar. Jadwal menjelaskan perbedaan antara bank dan catatan perusahaan uang tunai. Merekonsiliasi produk. 1. Setoran dalam proses. Yang kedua, cek yang beredar. Yang ketiga, biaya bank dan kredit. Yang keempat, kesalahan bank atau penyetor. Itu kelambatan waktu. Ilustrasi. Buatlah ayat jurnal penyelesaian pada tanggal 30 November pada buku Nugget Mining Company. November 30, kas 542 di debit, biaya kantor 18 di debit, piutang 220 di debit, hutang 180 di kredit, dan pendapatan bunga 600 di kredit. Perusahaan menilai piutang mereka untuk penurunan setiap periode pelaporan. Contoh kemungkinan peristiwa kerugian: yang pertama, masalah keuangan yang signifikan dari pelanggan. Yang kedua, kegagalan pembayaran. Dan yang terakhir, renegosiasi istilah piutang tersebut. Dalam lampiran ini, kita dapat membahas kerusakan berdasarkan pendekatan penilaian secara individual untuk piutang jangka panjang. Penurunan pengukuran dan pelaporan. Kerugian penurunan nilai dihitung sebagai perbedaan antara nilai tercatat dan arus kas masa depan yang diharapkan didiskonkan menggunakan tingkat suku bunga efektif secara pinjaman itu. Dalam mengestimasi arus kas masa depan, kreditur harus menggunakan asumsi dan proyeksi yang wajar dan didukung. Ilustrasi. Pada tanggal 31 Desember 2010, Ogden Bank mencatat investasi sebesar $100.000 dalam pinjaman kepada Kartraja. Pinjaman ini memiliki suku bunga efektif sejarah dari 10%. Kepala sekolah adalah karena secara penuh pada saat jatuh tempo dalam 3 tahun dan bunga jatuh tempo setiap tahunnya, petugas kredit melakukan penelahan atas pinjaman yang diharapkan arus kas masa depan dan memanfaatkan metode present value untuk mengukur kerugian penurunan nilai yang diperlukan. Pada tahun 2011, kontraktual cash flow-nya $10.000, expend cash flow-nya $5.000, loss of cash flow-nya $5.000. Di tahun 2012, kontraktual cash flow-nya $10.000, expend cash flow-nya $5.000, dan loss of cash flow-nya $5.000. Di tahun 2013, kontraktual cash flow-nya $110.000, expense cash flow-nya $105.000, dan loss of cash flow-nya $5.000. Total cash flow-nya, kontraktual cash flow totalnya $130.000, expense cash flow-nya totalnya $115.000, dan loss of cash flow totalnya $15.000. Ilustrasi perhitungan rugi penurunan. Recording investment, less present value of $100.000 due in 3 years and 10%. 100.000 dikali 122, yaitu $75.132. Present value of $5.000 interest receivable annually for 3 years at 10%. $5.000 dikali 2, 48685 dengan hasil 12.434. 75.132 ditambah 12.434 sama dengan 117.566. Loss on impairment 12.434.
merekam kerugian penurunan nilai beban utang buruk senilai 12.434 di debit dan penyisian piutang tak tertagih 12.434 di kredit. Ilustrasi asumsikan pada tahun berikutnya kerugian direkam oleh Ogden. Kart Raja telah bekerja jalan keluar dari kesulitan keuangan. Ogden sekarang mengharapkan untuk menerima semua pembayaran pinjaman sesuai dengan persyaratan pinjaman asli. Berdasarkan informasi baru ini, nilai sekarang dari pembayaran yang diharapkan adalah $100.000. Dengan demikian, Ogden membuat entry berikut untuk membalikan penurunan sebelumnya dicatat. Penyisian piutang tak tertagih 12.434 di debit dan beban utang buruk 12.434 di kredit. Selanjutnya bakal dibahas soal oleh Dovan. Ada soal E5.5. Penyusunan laporan posisi keuangan yang dikoreksi. Bruno Corporation telah memutuskan untuk memperluas operasinya. Pemegang buku baru saja menyelesaikan laporan posisi keuangan berikut untuk mendapatkan dana tambahan untuk ekspansi. Current asset $260.000, cash, net of bank overdraft of $30.000, $340.000, accounts receivable $340.000, inventory at the lower of cost and net realizable value $401.000, FV&E investment at cost fair value $120.000 sama dengan $140.000, property plant and equipment ada building net $570.000, equipment $160.000, land held for future use $175.000, dan intangible assets ada goodwill $80.000, investment in bonds to be held until maturity at amortized cost $90.000, prepaid expense $12.000, ada current liabilities, accounts payable-nya $195.000, notes payable due next year $125.000, pension obligation $82.000, rents payable $49.000, dan long term liabilities ada bonds payable $553.000, dan shareholders equity ada common shares unlimited authorized $290.000 issue, dan contribute surplus $180.000. Lalu retained earnings-nya berapa? Instruksinya, siapkan laporan posisi keuangan yang direvisi dengan menggunakan informasi yang tersedia. Menganggap bahwa cerukan bank berkaitan dengan rekening bank yang disimpan di bank yang berbeda dari rekening tersebut dengan saldo kas. Asumsikan bahwa akumulasi saldo penyusutan untuk bangunan adalah $160.000 dan akumulasi saldo penyusutan untuk peralatan tersebut adalah $105.000. Penyisian piutang ragu-ragu memiliki saldo $17.000. Pensiun kewajiban dianggap sebagai kewajiban jangka panjang. Jawab. Bruno Corp balance sheet as at December 31, 2017. Current asset ada cash 260.000 ditambah 30.000. Jadi totalnya 290.000. FV&E investment 120.000. Accounts receivable-nya 357.000. Dan less allowance for doubtful accounts dikurang 17.000 jadi 340.000. Terus inventory at lower at of cost and net reserve value 401.000
prepaid expense 12.000, jadi total current asetnya 1.163.000. Long term investment, land held for future use 175.000, investment in bonds to be held to maturity 90.000, jadinya 265.000. Property, plant and equipment di building 730.000, less accumulated depreciation building dikurang 160.000 jadi 570.000. Equipment 265.000, less accumulated depreciation equipment dikurang 105.000 jadi 160.000. Jadi goodwill-nya 80.000, total asetnya 2.238.000. Di liabilities ada shareholder equity, current liabilities, account payable 195.000, bank overdraft 30.000, notes payable 125.000, rent payable 49.000, total current liabilities-nya 399.000. Long term liabilities, bonds payable 553.000, pension obligation 82.000, jadinya 635.000. Total liabilities 1.034.000. Shareholder equity common share unlimited authorized issue 200 share 200.000, contributed surplus rated earnings 180.000, total shareholder equity 734.000. Total liabilities and shareholder equity 1.240.000. Jadi 2.234.000. 2.234.000 ditambah 1.034.000. Dia dikurang 1.034.000 dikurang 290.000 dikurang 180.000 jadi 734.000. 1.034.000 ditambah 290.000 ditambah 180.000 ditambah rated earning-nya jadi 2.234.000. Selanjutnya, ya ini apa ya? Soal E5.13, laporan arus kas klasifikasi. Klasifikasi utama dari aktivitas yang dilaporkan dalam laporan arus kas adalah operasi, investasi, dan pendanaan. Klasifikasi setiap transaksi yang tercantum di bawah ini sebagai satu, aktivitas operasi menambah laba bersih, yang kedua, aktivitas operasi dikurangi dari laba bersih, yang ketiga aktivitas investasi, yang keempat kegiatan pembiayaan, yang kelima dilaporkan sebagai aktivitas non-kas yang signifikan. Transaksi-transaksi tersebut adalah sebagai berikut. A. Penerbitan modal saham, B. Pembelian tanah dan bangunan, C. Penembusan obligasi, D. Penjualan peralatan, E. Penyusutan mesin, F. Amortisasi paten, J. Penerbitan obligasi untuk aset tetap, H. Pembayaran ini dividen tunai, I. Pertukaran perabot dengan peralatan kantor, J. Pembelian saham treasury, K. Kerugian atas penjualan peralatan, L. Peningkatan piutang selama tahun berjalan, dan yang M. Penurunan utang dagang selama tahun berjalan. Jawabannya yang A. 4 kegiatan pembiayaan, yang B. 3 kegiatan investasi, yang C. 4 kegiatan pembiayaan, yang D. 3 kegiatan investasi, yang E. 1 aktivitas operasi menambah laba bersih, yang F. 1 aktivitas operasi menambah laba bersih, yang G. 5 dilaporkan sebagai aktivitas non-cash yang signifikan, yang H. 4 kegiatan pembiayaan, I. 5 dilaporkan sebagai aktivitas non-cash yang signifikan, yang J. 4 kegiatan pembiayaan, yang K. 1 aktivitas operasi menambah laba bersih, yang L. 2 aktivitas operasi dikurangi dari laba bersih, dan yang terakhir M. 2 aktivitas operasi dikurangi dari laba bersih. Selanjutnya soal dibahas oleh Satri. Soal problem berikut adalah soal problem balance sheet adjustment. Itu Sergani Corporation balance sheet Desember tanggal 31 2014. Current asset 485, investment 640, property plant and equipment 1.720, utang aset 350, total 3.150, current liabilities
380, long time liability 1 juta, stockholder equity 1.770.000, totalnya 3.150.000. The following information for the current asset section include cash 150.000, account receivable 170, less $10.000 for allow for double account inventory 180.000 and unearned rent revenue 5.000. Inventory is standard on the lower of FIFO cost or market. Lalu intangible asset include a franchise 165, goodwill 100, and discount on bonds payable 40. Lalu current liabilities include account payable 140, notes payable short time term 80, and a long term 120, and income tax payable 40. Long time term liabilities are composed solely of 7% bonds payable due 2022. Lalu instruksinya, prepare a balance sheet in good form adjusting the amount in its balance sheet clarification of as affected by the information given above. Jawabannya adalah current asset cash-nya di amount $150.000, trending investment fair value $80.000, account receivable 170 dikurang less allowed for double account jadi 110.000 jadi 160, inventory at lower of cost with the use of FIFO 180, total current assetnya 570. Lalu long term investment in common stock di amount 270, bond seeking fund 250, cash surrender value of life insurance 40.000, land held of future use 270.000, lalu total long term investmentnya 830.000. Property, plant and equipment, yang pertama land ada 500 di amount, buildingnya di $1.040.000, less account depreciation building dikurang 360 jadi $680.000. Lalu equipmentnya $450, terus less accumulated depreciation equipment 180.000 dikurang jadi 270. Lalu total property, plant and equipment $1.450.000. Intangible asset franchise $165.000, goodwill $100.000, totalnya 265. Lalu total aset keseluruhan $3.115. Liabilities and stockholder equity, current asset liability, account payable-nya account payable $140.000, notes payable $80.000, tax payable $40.000, unearned revenue $5.000, total current liabilities $265. Long term liabilities, notes payable $120.000, 7% bonds payable $1 juta, terus less discount on bonds payable dikurang $40.000 jadi $960.000. Total liabilitiesnya $1.345.000. Stockholder equity, capital stock preferred 70.000, issued and outstanding $450.000. Lalu 1 juta issued and outstanding $100.000. Paid in capital excess of par on common stock $900.000. Total paid in capital $1.450.000. Retained earning $320.000. Lalu total keseluruhannya $3.115.000. Selanjutnya next. Ya, sekian presentasi dari kami, kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.